Halo guys, oke pada kali ini oke ada record. Oke pada kali ini kembali lagi ke channel saya. Kita akan belajar ini ya tentang Amazon RDS. Oke, jadi Amazon RDS ini eh, kalau misalnya kalian sering develop aplikasi menggunakan MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server dan sejenisnya. Nah, jika kalau kalian ingin migrasi ke AWS, kalian bisa gunakan yang namanya itu Amazon RDS ya, Relational Database. Nah, ini mirip seperti kalau di Google Cloud itu namanya Cloud SQL ya. Oke. Karena saya nggak punya credit card ya, untuk menggunakan AWS langsung, maka kita menggunakan dari Cloud ini. Oke, kita mulai saja. Oke. Nah, kebetulan saya sudah punya ini ya, Monlist, jadi saya bisa menggunakan lagi. Nah, kalau kalian yang belum tahu, cari aja cara mendapatkan monthly subscription ini ya di Google. Nah, ini waktunya 4 menit ya. Nah, jadi saya jelasin dikit di lab ini ngapain aja. Jadi, lab ini dia lagi ngebuat PVC ya untuk biar bisa diakses oleh uh, ini database-nya biar bisa diakses oleh PVC yang ada aja. Nah, jadi di sini kita pertama itu kita akan membuat ya, membuat tentang relational database-nya di AWS. Kemudian setelah itu kita ini di sini kita setting dari mulai uh, milih tipenya apa, terus pilih type-nya apa. Di sini dari untuk konfigurasi usernya, ini jenis instance-nya, di sini tentang koneksivitasnya, dan di sini konfigurasi lanjutan. Nah, setelah itu kita login ke isi itu instance kita. Di sini kita menggunakan Windows ya. Jadi ntar kita akan lakukan remote ke isi itu Windows kita. Kemudian setelah itu kalau udah kita masuk ke ininya, udah connect, kemudian kita membuat kita mengakses database-nya yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini konfigurasi pengaturannya ya. Ini nanti menggunakan MySQL Workbench untuk connect-nya. Kemudian di sini selanjutnya kita melakukan query ke dalam ini, ke dalam database-nya. Nah, ya seperti itu pada kali ini ya kita akan belajar ya bagaimana cara membuat database, connect ke database, dan juga query singkat di database. Oke, karena masih 2 menit lagi saya pause dulu videonya. Oke guys, ini udah selesai ya pembuatan PVC-nya di sana. Oke, video udah jalan, nah yang kita bisa open console untuk masuk ke AWS. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita baca, di sini kita disuruh pertama kita buka dulu ya di sini. Cari di sini di pencarian RDS. Ini tampilan dari konsol AWS ya. Oke, manage relational database service. Nah, kemudian nanti kita disuruh buat namanya RDS, nama database instance. Oke. Nah, di sini kita bisa klik database ya yang ini. Di sini nah, kita disuruh milih nih kalau misalnya mau pilih SQL atau Oracle, Postgre dan lain sebagainya. Nah, karena kita ngikutin lab, kita milihnya MySQL ya. Kemudian di sini untuk versinya default aja. Untuk template-nya kita bisa menggunakan kalau coba-coba kita bisa menggunakan database. Kalau kalian udah kalau misalnya udah bener nih database-nya mau migrasi ke AWS dalam bentuk production, tinggal klik production ya. Nah, dan untuk nama instance-nya kita bisa setting nih yang RDS ya sesuai sama yang diminta. Username itu yang diminta itu student. Kemudian untuk passwordnya itu pas 123. Oke. Kemudian pas titik 123. Oke. Kalau sudah, nah di sini DB Incentive ini apa ya? Ini kayak tipe mesin dari server kita ya, tipe database kita. Nah di sini kalau di sini kita disuruhnya pakainya yang DB T3 Micro. Oke. Kalau kalian udah production, kalian bisa pakai yang ini ya, yang banyak, yang besar ya, yang RAM gede gitu ya. Udah kalau untuk cuma dev test gitu ya, untuk coba-coba bisa pilih yang paling kecil nih, yang 3 mikro ya. RAM-nya 1, tipenya 2. Nah, ini untuk jumlah storage-nya ya. Kalau kalian memakai berapa giga di storage-nya, storage database-nya.
Nah, udah untuk konektivitas ini jaringan ini ya, dia mau pakai jaringan apa? Kalau dari ini sendiri udah disediakan di PVC ya dari AWS-nya. Namun untuk di lab di Quick Labs ini udah dibuatin pas tadi nunggu 5 menit itu, dia udah ngebuatin PVC sendiri. PVC-nya itu di sini eh, biar cuma bisa terkoneksi antar PVC aja sih ininya, yang kalau yang dibuat sini. Nah, kemudian public aksesnya di sini no ya, jadi itu dia tidak bisa diakses dari publik, jadi lebih aman database kita, cuma bisa yang ada di jaringan lab PVC aja yang bisa akses gitu ya. Nah, kemudian PVC group ini yang udah dibuatin sekalian dari PVC network yang ini tadi, yang di atas, kita bisa pilih MDS security group ya. Oke, yang dia foto kita hapus. Nah, ini kalau misalnya kalian mau pilih zona mau di mana gitu. Karena ini tidak ada spesifik zona yang kita buat dari labnya ini, jadi kita defaultkan aja. Kalau kalian mau milih yang US 2 atau USB itu bebas ya, kita pilih aja. Nah, ini portnya port MySQL lah 3306. Kemudian nah, database-nya ini, jadi kan kita udah buat tadi ya database. Yang pertama tuh nama instance-nya, database-nya kita bisa buat lab yang namanya ya. Oke, nah di sini tadi udah ya, udah kasih sendiri, kemudian nama database-nya lab, kemudian ini kita deselect ya pilihannya. Kenapa di deselect ya, karena kita cuma nyoba-nyoba doang ya, karena kita pengen buat dan cuma pengen connect test aja. Nah, untuk backupnya nggak usah karena ini kena biaya. Ini enkripsinya tetap ada enkripsi, dan monitoringnya nggak usah dulu ya, karena kita kan cuma mencoba. Kemudian untuk ini nggak usah juga, untuk minernya matikan. Nah, nanti kita setiap ini dikenakan biaya sebesarnya 14,71. Oke, kalau udah kita tinggal klik database aja. Oke, nah di sini dia nunggu beberapa menit ya. Di sini kita bisa lihat proses creatingnya ya. Di sini kita bisa explore. Nah, di sini nama instance-nya, di sini uh, engine-nya kita pakai MySQL, di sini tipe mesinnya ya DB3 Micro, region-nya tidak pilih spesifik ya. Nah, di sini uh, kita lihat nih, kita menggunakan PVC dari PVC yang udah dibuatin. Untuk security groupnya security group yang udah dibuat juga dari sananya, dan tidak bisa diakses secara publik ya. Ini subnetnya, dan ini udah dibuat jam berapa gitu ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Kita tunggu aja sampai ini selesai ya. Saya post dulu videonya. Ini masih creating ya. Di sini endpointnya juga belum ada. Saya post dulu. Oke, ini udah selesai ya create DB-nya. Oke, udah jalan. Nah, kemudian kita bisa langsung connect dulu ya. Kita melakukan remote melalui MySQL Workbench, dan kita bisa lakukan itu dari di situ yang udah dibuatin dari ininya, dari labnya. Oke guys. Nah, sini kita bisa menggunakan RDP ya, remote desktop connection. Oke, kita bisa copy alamat ininya, alamat IP-nya. Oke. Kemudian kita bisa choice. Oke. Username-nya kita buatnya ini ya, yang disediain administrator katanya. Oke. Paste 2 kali. Itu passwordnya yang disediain di sini. Oke. Nah, connect. Yes. Oke. Nah, di sini connection name-nya namanya lab ya. Nanti kita disuruh buat, kemudian username administrator. Oke. Oke, ini tampilan dari remote desktopnya ya. Kita remote sebuah server ya, yang diinstal Windows. Dalamnya ada MySQL Workbench. Oke. Kita klik dulu MySQL Workbench. Nah, ini agak berat, tetap kentang. Oke. Kita klik Workbench-nya. Kita copy dulu ya ininya, endpoint server dari RDS kita. Oke. Kemudian kita bisa buat koneksi baru.
nama koneksinya apa ya, ini sini username ini server kita, dan tadi kita username dari RDS kita yang udah kita buat sebelumnya. Passwordnya tuh tadi pas kita 23. Ini dia passwordnya. Oke, oke. Kita tes koneksi dulu ya. Sukses. Oke, berarti udah bener ya. Kita udah bisa nge-remote, kemudian kita oke kan untuk masuk ke dalam ininya SQL-nya. Nah, tampilan dari MySQL Workbench. Nah, di sini kita udah buat tadi ya satu database namanya lab. Tabelnya masih kosong ya. Ya kita bisa query ya kayak MySQL biasa ya. Kita bisa query. Nah, di sini kita sudah sediakan query enaknya ya dari lab kita tinggal pakai aja. Kemudian kita bisa execute. Oke, dan selesai di execute, kemudian kita bisa select ya. Bla 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 bla. Oke. Nah, muncul. Jadi seperti itu ya, guys. Cara membuat Amazon RDS, kemudian kita connect melalui MySQL Workbench yang sudah diinstal di EC2 yang disediakan oleh Lab. Kemudian kita bisa connect dalam RDS yang sudah kita buat. Oke, mungkin segitu aja kita sharing kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, rencana sih 2 minggu, 1 minggu 2 video ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.